Perhatian dunia mulai tertuju ke Asia Tenggara. Di balik layar, dua negara besar tengah merancang sesuatu yang mengejutkan. Indonesia dan Turki, dua kekuatan dunia Islam, tengah menjalin kerjasama militer yang bukan kaleng-kaleng. Bukan cuma beli-belian alutsista, tapi ini soal transfer teknologi kapal selam modern, dan upgrade jet tempur F-16 menjadi mesin perang canggih. Apa yang sedang mereka siapkan? Mengapa Turki bersedia berbagi teknologi rahasia? Dan seberapa jauh Indonesia akan melangkah dalam membangun kekuatan militernya sendiri? Bersiaplah, karena kolaborasi ini bisa mengubah peta kekuatan militer di Asia. Selamat datang di Elang Militer, inilah kebangkitan kekuatan alutsista Indonesia dan Turki. Indonesia, Turki bikin geger dunia. Kapal selam canggih dan F-16 makin ganas siap guncang laut dan udara Asia. Ada sebuah gebrakan besar yang mungkin belum disadari banyak orang, sebuah kolaborasi strategis yang sedang dibangun diam-diam, tapi bisa mengubah peta kekuatan militer Asia. Dua negara muslim terbesar di dunia, Indonesia dan Turki, kini tengah menjalin kerjasama pertahanan yang bukan main-main. Mereka tak sekadar berdagang senjata, bukan pula sekedar berbagi pelatihan militer, tapi mereka mulai menyatukan visi, membangun kekuatan teknologi militer yang mandiri. Dua fokus utama dari kerjasama ini, kapal selam masa depan, dan upgrade besar-besaran jet tempur F-16 Indonesia. Simak baik-baik, karena inilah salah satu langkah paling berani Indonesia dalam membentuk kekuatan alutsista lokal dengan teknologi dari negara sahabat yang juga sedang naik daun di kancah global, Republik Turki. Kapal selam rahasia Nusantara. Kita mulai dari laut. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, lebih dari 17.000 pulau, membentang dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah kalian bahwa kekuatan kapal selam Indonesia masih tergolong terbatas? Dari data yang ada, TNI AL memiliki beberapa kapal selam kelas Nagapasa hasil kerja sama dengan Korea Selatan. Tapi itu belum cukup, Indonesia perlu menambah armada kapal selam canggih yang bisa beroperasi dalam senyap, bertahan lama di bawah laut, dan siap meluncurkan rudal jika dibutuhkan. Disinilah Turki masuk. Negara yang sebelumnya tak banyak diperhitungkan dalam dunia kapal selam, kini berubah menjadi salah satu pemain baru yang sangat diperhitungkan. Turki melalui perusahaan STM, Savunma Teknologi Leri Mühendislik, dan ASFAT, telah membuktikan diri mampu mengembangkan kapal selam modern tipe 209 T2/1400, yang mereka gunakan sebagai dasar dalam membangun kapal selam lokal, bahkan mengekspornya ke negara lain. Indonesia, lewat PT PAL, menjalin komunikasi intensif dengan Turki sejak tahun 2022. Tujuannya, bukan membeli kapal selam jadi, tapi transfer teknologi. Indonesia ingin membangun kapal selamnya sendiri di Galangan, Surabaya. Tapi kali ini, dengan DNA teknologi dari Turki. Kolaborasi ini tidak main-main. Dalam beberapa pertemuan strategis, termasuk dalam forum IDEF Defense Expo di Istanbul, delegasi TNI AL dan PT PAL bahkan sudah membahas desain modular kapal selam, kemungkinan penggabungan sistem senjata Turki, bahkan peluang penggunaan sistem propulsi independen alias AIP, Air Independent Propulsion, yang memungkinkan kapal selam bertahan berminggu-minggu di bawah laut tanpa muncul ke permukaan. Dan yang paling menarik, Turki siap berbagi blueprint dan software sistem tempur kapal selam, sesuatu yang jarang dilakukan negara pemasok senjata barat. F-16 Indonesia naik kelas. Dari laut, kita naik ke udara. Jet tempur F-16 milik TNI AU adalah tulang punggung pertahanan udara Indonesia. Tapi sayangnya, sebagian dari armada F-16 kita adalah pesawat tua dari generasi CD Block 25 dan bahkan varian AB. Namun kini, ada angin segar, karena Indonesia telah menjalin kerjasama dengan Turki untuk melakukan upgrade besar-besaran F-16, dengan teknologi dari salah satu perusahaan dirgantara terbaik Turki, Turkish Aerospace Industries (TAI). Turki sendiri memiliki program Ozgur, yakni program upgrade F-16 buatan lokal. Lewat program ini, Turki sukses meningkatkan kemampuan F-16 mereka dengan avionik buatan dalam negeri, radar AESA modern, sistem peperangan elektronik baru, dan integrasi rudal buatan sendiri seperti Gokdogan dan Bosdogan. TAI menawarkan kepada Indonesia, daripada beli baru, lebih baik upgrade besar-besaran F-16 yang ada dengan harga jauh lebih murah, tapi kemampuan nyaris setara F-16V. Apa saja yang ditawarkan Turki kepada Indonesia?
1. Radar AESA produksi Aselsan, dengan daya deteksi jauh dan tahan jamming. 2. Sistem mission computer dan HUD yang lebih modern, dengan interface buatan lokal yang fleksibel. 3. Kemampuan integrasi senjata Turki, termasuk rudal udara ke udara jarak menengah dan rudal udara ke darat presisi tinggi. 4. Peperangan elektronik EW Suite, untuk menandingi ancaman radar musuh. Dan yang paling menarik, semua upgrade ini bisa dilakukan di Indonesia, lewat kerjasama industri dengan PT Dirgantara Indonesia dan pihak TNI AU. Aliansi strategis di tengah ketegangan Asia. Mengapa kerjasama ini sangat penting? Karena kawasan Indo-Pasifik sedang memanas. Dari Laut China Selatan, hingga Selat Taiwan, kekuatan militer semakin unjuk gigi. Indonesia tak bisa hanya jadi penonton. Tapi Indonesia juga tidak ingin tergantung pada negara-negara besar seperti AS atau Rusia yang kerap mempersulit transfer teknologi. Maka Turki hadir sebagai mitra strategis, negara yang punya visi sama, membangun kekuatan militer sendiri, tanpa harus menjadi antek barat. Turki tidak hanya menjual, tapi berbagi teknologi. Bahkan pada tahap tertentu, Turki siap membuka jalur produksi bersama. Dan itu yang membuat kerjasama ini bernilai sangat strategis bagi masa depan kekuatan militer Indonesia. Tantangan dan harapan, namun tentu, jalan tidak selalu mulus. Kerja sama teknologi tinggi seperti ini punya tantangan. Mulai dari birokrasi, ketergantungan pada komponen luar, hingga anggaran pertahanan yang fluktuatif. Tapi jika pemerintah Indonesia serius, dan militer kita solid dalam perencanaan jangka panjang, maka kapal selam buatan anak bangsa dengan teknologi Turki bukan lagi mimpi. Jet F-16 kita pun tak lagi jadi pesawat tua yang rawan diserang. Tapi akan menjelma menjadi jet tempur modern yang mematikan. Bangkitnya poros militer Muslim, kerjasama Indonesia dan Turki dalam bidang militer adalah sinyal penting. Dua negara besar, dua kekuatan dunia Muslim, mulai menyatukan kekuatan. Bukan hanya untuk membela diri, tapi juga membuktikan kepada dunia, bahwa teknologi pertahanan tidak harus datang dari Barat. Bahwa kekuatan militer Muslim bisa berdiri mandiri dan disegani. Jika kapal selam dan F-16 upgrade ini berhasil, bersiaplah dunia. Karena Indonesia dan Turki akan menjadi dua kekuatan militer baru yang menggetarkan langit dan dasar Laut Asia.